Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefani Nurgini, NIM I1D119025. Akan mempresentasikan makalah antropologi yang berjudul Masyarakat. Langsung saja. Poin pertama, A. Kehidupan kelompok dan definisi masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Poin 1. Kehidupan kelompok alam binatang. Kita mengetahui bahwa jenis serangga seperti semut, lebah, belalang, dan lain-lain hidup secara berkelompok. Dalam kelompok serangga seperti itu, dapat kita amati adanya pembagian kerja yang luas antara berbagai subkelompok individu. Ada yang hanya bertugas dalam fungsi reproduksi dengan bertelur, ada yang bertugas membersihkan sarang, ada yang bertugas mempertahankan sarangnya, dan sebagainya. Poin 2. Kehidupan kelompok makhluk manusia. Pengetahuan mengenai asas-asas hidup berkelompok sebenarnya telah dapat kita pelajari pada contoh kelompok serangga tadi. Hanya saja sistem pembagian kerja pada kehidupan kelompok manusia tidak bersifat naluri seperti binatang. Poin B. Berbagai wujud kelompok manusia. Beragam kesatuan hidup manusia dalam suatu kesatuan negara nasional mempunyai wujud yang lain. Beragam wujud ini bukan disebabkan oleh perbedaan suku-suku, melainkan karena secara horizontal ada lapisan sosial yang berbeda-beda. Warga dari satu daerah dapat kita golongkan misalnya ke golongan petani, golongan buruh, pedagang, pegawai, bangsawan, dan lain-lain. Poin C. Unsur-unsur masyarakat. Yang pertama, masyarakat, yaitu sekumpulan manusia yang bergaul atau berinteraksi. Dengan unsur-unsur, adanya adat istiadat, adanya kontinuitas, adanya identitas bersama. Yang kedua, kategori sosial, yaitu kesatuan manusia yang terwujud karena adanya ciri yang dapat dikenakan pada manusia itu. Contoh dalam pemilihan umum, kategori warga yang telah memiliki hak pilih adalah warga yang umurnya sudah 18 tahun ke atas. Yang ketiga, golongan sosial, terdiri dari manusia yang oleh pihak lain disatukan atas suatu ciri. Contoh golongan pemuda, petani, buruh, dan lain-lain. Lalu berikutnya yang keempat, kelompok dan perkumpulan, yaitu orang-orang yang disatukan oleh rasa identitas yang kuat. Contoh Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram atau PSIM. Lalu perkumpulan warga Tarigan. Yang kelima, beragam kelompok dan perkumpulan. Ada perkumpulan yang didasari oleh keperluan mencari nafkah atau keperluan ekonomi. Contoh perkumpulan dagang, koperasi, perseroan, perusahaan, dan lain-lain. Ada juga perkumpulan yang didasari oleh keperluan untuk mewujudkan pendidikan. Contohnya kelompok studi, pemberantasan buta huruf, dan lain-lain. Lalu ada juga perkumpulan yang didasari aktivitas keagamaan, contoh organisasi Islam, dan lain-lain, dan masih banyak contoh yang lainnya. Poin ke-6, ikhtisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia. Istilah masyarakat dipakai untuk menyebut dua wujud kesatuan manusia, yaitu komunitas atau yang menekankan pada aspek lokasi hidup dan wilayah, dan konsep kelompok, yaitu yang didasari pada aspek organisasi dan pimpinan dari satu kesatuan manusia. Adapun tiga wujud kesatuan manusia, yaitu kerumunan, kategori sosial, dan golongan sosial, tidak dapat disebut masyarakat. Poin ke-7, interaksi antar individu dalam masyarakat. Dalam hal menganalisis proses interaksi antar individu-individu lain di masyarakat, kita harus membedakan dua hal, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak yaitu alat kebudayaan seperti tulisan, buku, surat kabar, telepon, radio, televisi, dan lain-lain yang memungkinkan individu untuk berkontak pada jarak yang sangat jauh sekalipun. Sekian yang bisa saya jelaskan dari makalah masyarakat antropologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.